Rumahku, istanaku. Hai guys, assalamualaikum, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu bahagia ya. Oke, kali ini sesekali aku mau bahas tentang rumahku, istanaku. Ada juga yang bilang rumahku, surgaku. Maksudnya apa sih? Oke guys, maksudnya rumah di sini kita ibaratkan sebagai istana kita, tempat persinggahan kita. Jadi bukan berarti kita harus memiliki rumah yang besar, yang mewah, yang megah seperti istana, bukan ya guys ya. Nah, contohnya nih, aku belum punya rumah sendiri ya. Ini juga masih menempati rumah orang tua. Itu pun masih barengan sama saudara yang lain. Tapi gimana caranya kita bisa merasa nyaman, merasa tenang, bahagia di sini gitu ya guys. Maka diistilahkan rumahku, istanaku. Karena percuma juga ya guys kalau kita punya rumah yang besar, yang megah ya, tetapi tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian di dalamnya, yang ada hanya pertengkaran, panas kayak gitu. Nah, itulah bukan seperti rumah istana lagi ya guys, tapi bisa jadi penjara atau bahkan neraka. Nah, pokoknya tetap syukuri aja apapun keadaan kita saat ini ya. Yang sudah punya rumah, alhamdulillah diperbanyak rasa syukurnya. Yang belum punya rumah juga tetap harus bersyukur ya, karena masih ada tempat untuk bersinggah. Yang penting kita buat gimana rumah itu menjadi sebuah istana, sekecil apapun dan gimana pun keadaannya. Kalau kita bisa menciptakan rumah itu, kenyamanan, ketenangan, kedamaian hati akan terasa bahagia ya guys ya. Nah, jika kita sudah mendapatkan ketenangan hati, langkah selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa membuat kenyamanan di dalam rumah. Ya, salah satunya kita harus ya seperti ini guys, sering-sering dibersihkan ya. Karena rumah yang bersih itu mencerminkan penghuninya kayak gitu ya. Lanjut, kalau ada dana ya kita percantik kayak gitu ya guys, tapi ya sesuai kemampuan aja. Jangan sampai kita berusaha mempercantik tapi keuangan gak ada, terus kita maksain diri gitu ya, beli apa perabot ini harus ngutang sini biar kayak gitu, biar dikira wah gitu loh ya. Nggak perlu juga seperti itu ya guys. Sederhana saja nggak apa-apa, yang penting kelihatan bersih, rapi, elegan dan juga nyaman kayak gitu ya guys. Kalau ngomongin soal rumah dan penghuninya itu kayaknya bermacam-macam ya, masing-masing orang itu nggak sama gitu loh guys. Ada yang pemiliknya itu selalu kelihatan cantik, bersih, wangi, rapi ya, tetapi pas di rumahnya keadaannya rumahnya itu selalu kotor, berantakan, amburadul seperti kapal pecah dan lain-lain. Ada juga yang dia selalu kelihatan cantik, rapi, bersih, tapi rumahnya juga sama, kelihatan bersih, rapi, seperti itu guys. Nah, ini berarti dia benar-benar cinta kebersihan ya, baik dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Tapi ada juga yang sebaliknya guys, yang orangnya itu nyekopros, rumahnya apalagi pokoknya sama, rumah dan penghuninya itu sama. Nah, kalau yang seperti ini berarti memang dasarnya dia kempros aja ya guys. Ada juga yang rumahnya tuh selalu kelihatan bersih, rapi, tapi orangnya enggak ya, karena dia sibuk dengan membersihkan rumahnya, sementara dia kurang bisa merawat dirinya. Nah, itu juga kurang bagus ya guys ya. Nah, kalau kalian kira-kira termasuk yang mana nih? Boleh di komen ya guys. Kita sharing-sharing aja sih. Kalau aku pribadi sih kayaknya aku 50-50 ya. Ya, maksudnya terkadang aku bisa kelihatan cantik, tapi terkadang aku juga kelihatannya kuprus. Tapi juga rumahnya juga gitu guys, kadang kelihatan bersih, kadang juga kelihatan berantakan. Ya pokoknya karena situasi dan kondisi keadaan kayak gitu. Oke guys, itu tadi cuma intermezzo aja ya, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun ya, cuma gambaran aja kayak gitu ya, faktanya. Banyak yang seperti itu ya kan. Oke guys, kembali ke tema rumahku, surgaku, rumahku, istanaku ya. Jadi rumah itu adalah tempat untuk menemukan kebahagiaan, tempat untuk menciptakan kenangan-kenangan bersama keluarga. Pokoknya benar-benar rumah itu tidak akan pernah terlupakan kapanpun juga. Jadi mari kita cintai rumah kita dan berusaha untuk membuat kenangan-kenangan yang indah bersama keluarga.
Oke guys, mungkin itu aja ya videonya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa menjadi penyemangat kalian ya untuk selalu mencintai rumahnya, untuk selalu bersyukur apapun keadaannya. Dan pastinya aku doakan semoga keluarga kita semuanya selalu bahagia, harmonis, sehingga kita benar-benar bisa menciptakan rumahku, surgaku di dunia nyata. Dan semoga buat yang belum punya rumah sendiri termasuk saya, semoga suatu saat nanti bisa memiliki rumah impian. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton video aku sampai habis, dan see you, bye bye.